pendapat tentang lingkungan perusahaan. Tujuan analisa lingkungan perusahaan adalah dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, mengetahui perkembangan organisasi perusahaan. Berikut gambaran diagram tentang lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan terbagi menjadi dua, satu lingkungan eksternal, kedua lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal. Perusahaan perlu memperhitungkan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan, karena lingkungan eksternal perusahaan akan menyebabkan peluang dan ancaman. Selain faktor peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, berbagai faktor lainnya disebabkan oleh lingkungan internal, yaitu dapat menyebabkan adanya kekuatan dan kelemahan di setiap organisasi perusahaan. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan sifatnya dapat dikontrol oleh perusahaan. Menurut Lawrence dan William, lingkungan internal sebagai suatu proses di mana perencanaan strategi, mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang penting sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. Berbagai faktor yang terdapat di lingkungan internal yang mencakup resource dan kapabilitas. Eksternal perusahaan menurut Jurnal yang dimaksud lingkungan eksternal perusahaan atau external business environment adalah berbagai faktor yang memiliki kekuatan dan dapat mempengaruhi perusahaan. Perusahaan perlu memperhitungkan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan, karena lingkungan eksternal perusahaan dapat memberikan ancaman yang akan menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Tetapi selain memberikan ancaman lingkungan eksternal juga dapat memberikan sejumlah peluang, dan apabila perusahaan dapat memanfaatkan berbagai peluang tersebut, maka perusahaan berpeluang untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Lingkungan eksternal perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan umum atau general environment dan lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan umum atau general environment terdiri dari beberapa faktor yang relatif tidak dapat dikendalikan perusahaan. Lingkungan tersebut sering terjadi atas berbagai faktor seperti nilai-nilai sosial, taraf pendidikan, politik, ekonomi, hukum, demografi, lingkungan, sumber daya alam, dan teknologi. Lingkungan tugas atau task environment terdiri atas berbagai faktor yang relatif tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan serta memiliki pengaruh lingkungan industri secara keseluruhan yang memiliki pengaruh langsung terhadap perusahaan seperti pelanggan, para pesaing, para pemasok, pasar tenaga kerja, industri, serta lembaga keuangan. Alat analisa untuk memahami perkembangan lingkungan internal perusahaan. Salah satu alat analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber daya serta kapabilitas yang dimiliki perusahaan adalah dengan melakukan value chain analysis atau analisis rantai nilai. Analisis rantai ini bertujuan melakukan analisis terhadap kemampuan sumber daya internal organisasi seperti fungsi marketing serta fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan tersebut bermuara kepada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan margin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di komen, subscribe, dan